الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan khairan kepada saudara Fakih Fiddin dari SDIG Istalina yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ke acara inti pada kajian Ahad pagi hari ini bersama Syekh Dr. Insom Abdul Aziz dari Ma'had Istalina dengan penerjemah Ustadz Imam Maliki SPD Al-Hafidh dari Mudir MKI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit masukan. Mungkin jam 6 kurang seperempat itu ngaji sudah dimulai gitu ya. Meskipun pembicara belum datang ya. Sambil menikmati tilawah, mungkin ada yang sudah datang sambil menyimak bacaan Quran ya, seperti yang mungkin di Ma'had Iskariman. Kemudian jam 6 tepat kalau bisa memang sudah harus dimulai ya, karena beliau juga sibuk ya, waktunya repot ya. Ini sudah hampir setengah 7 ini ya, bahas fikih puasa insyaallah.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada pagi hari ini akan membahas tentang fikih puasa dan amalan-amalan di bulan puasa. Allahumma ballighna Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan, ya. Umur kita diperpanjang oleh Allah bertemu di bulan Ramadan, ya. Kemudian jangan sampai kita merugi ketika bertemu bulan Ramadan. Kata Rasulullah, sangat merugi orang yang Ramadan berakhir namun dosanya tidak diampuni, ya. Artinya Ramadannya tidak dipakai dengan maksimal, ya. Kita yang mau bekerja ini maksimalkan sekarang, masih ada waktu ini, ya. Tapi di bulan Ramadan lebih khusus apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharihim wa azkahum Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. كلنا الآن يستعد إلى شهر رمضان. Setelah salawat dan salam kemudian memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita ini sekarang musta'idun istiqbal Ramadan. Kita ini sudah siap untuk menyambut bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. الإمام ابن رجب الحنبلي الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقسم السنين إلى 3 أقسام. Imam Rajab, ya, Imam Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, kitab Fathul Bari, yaitu Syarh Sahih Bukhari, ya. Beliau menerangkan bahwa as-sinin yang qasimu ila 3 aqsam. As-sinin itu as-sana tahun itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini pentingnya. Dibagi menjadi berapa? 3 bagian itu. القسم الأول أو السنة الميلادية. Yang pertama adalah tahun miladiyah, ya. الميلادية هذه خاصة بالنصارى. Dan miladiyah ini lebih khusus, ya, tahun yang kita pakai ini, Pak, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei itu sebetulnya tahun khusus untuk Nasrani. ثم السنة الهجرية. Kemudian tahun yang lebih khusus lagi, yang kedua adalah tahun Hijriyah, yang ini dipakai oleh umat Islam. ولكن هذه خاصة بالبشر، خاصة بالمسلمين فقط. Nah, dan ini khusus untuk kaum muslimin, ya, saja. طيب البوذيين عندهم سنة تسمى السنة القبطية. Qibtiyah. Nah. Sedangkan orang Hindu, al-Hindiyun, ya, itu punya tahun namanya Qibtiyah, Pak, ya. Qibtiyah, ya. Ini. أما المجوس فعندهم سنة تسمى السنة الشمسية. Sedangkan orang-orang Majusi punya tahun namanya Syamsiyah, ya. Matahari hitungan mereka itu. هناك سنة جديدة يذكرها الإمام ابن حجر العسقلاني لا يعرفها أحد من المسلمين. Nah, di sana ada tahun yang baru yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tidak tahu sebagian besar kaum muslimin. ويسميها السنة الأخروية. Dan di sana ada namanya sana atau tahun ukhrawiyah, ya, tahun ukhrawiyah ini. وهي التي تتعلق بالآخرة. Yang itu semuanya berkenaan dengan akhirat. وبداية هذه السنة هو شهر رمضان. Dan awal bulan ukhrawiyah ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan itu. وتنتهي بشهر شعبان. Dan akan habis di bulan Sya'ban. وهذه السنة تختلف عن جميع السنين الأخرى. Dan ini bulan, ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. لأنها تبدأ بعمل صالح
وتنتهي برفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. Karena bulan Ramadan ini dimulai dengan bulan raf'in amalin salihin, diangkatnya amalan-amalan yang saleh, ya. Kemudian diakhiri dengan رمضان يبدأ بعمل صالح وتنتهي في شهر شعبان برفع الأعمال إلى الله سبحانه. Kemudian diakhiri dengan amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke langit, ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu uang itu apa? Beramalnya itu seperti angin yang berhembus kencang, ya. Nek bisa itu biasanya kan nabung, nyimpen, ya Pak, Ramadan, makanan sebanyak-banyak. Nah itu buat Ramadan itu justru enggak. Rasulullah itu Pak, dintekno sak ente-entean, ya. Nanti di bulan Sya'ban itu Allah angkat semua amal-amal kaum muslimin. Nah itu ya. لذلك من أراد رمضان فليستعد من شعبان. Maka siapa yang ingin menemui bulan Ramadan, hendaklah ia bersiap-siap dari bulan Sya'ban, Pak. Berarti berapa itu? Berapa tahun? Berapa bulan itu? Sya'ban itu sudah siap-siap, ya. ليس يبدأ من أول رمضان. من بدأ من أول رمضان قد بدأ متأخرا جدا. Maka siapa yang memulai Ramadan, persiapannya Ramadan itu tanggal 1 Ramadan, maka dia sudah kehilangan start. Maka yang sekarang belum biasa ngaji 5 juz sehari ngaji, yang sekarang belum biasa jamaah, yang sekarang ini belum bisa sholat lama, berdiri lama, latihan sholat lama sebelum nanti Ramadan, tinggal 20 hari lagi, tidak lama. العمل العظيم دائما يحتاج إلى استعداد كبير قبله. Nah ini menjadi catatan penting. Amalan yang besar, amalan yang tinggi, amalan yang membutuhkan persiapan, itu biasanya persiapannya lebih panjang, lebih berat. Nggak mungkin langsung kelakon, ya. Tapi persiapannya harus panjang, matang, ya, tidak boleh lengah, gitu ya. لو أنت تريد أن تذهب إلى الحج أسأل الله أن يكتبها لنا جميعا. آمين. لو أنت تريد أن تذهب الحج تستعد قبله بسنوات. Contoh, kalau kita ini mau persiapan untuk menunaikan berangkat haji, maka persiapan kita itu sanawat, 1 tahun sebelumnya, ya. Jadi manasiknya dimatangkan, manasik cuma gitu-gitu, jangan diremehkan manasik. قد تجلس 20 سنة وأنت تجمع الفلوس التي تذهب بها إلى الحج. Berapa banyak orang yang meremehkan manasik ini kalau nggak iso tambah, Pak. Kemudian juga apa? Kita persiapan apa? Mengumpulkan apa namanya bekal, yaitu uang, harta, ya, untuk bisa berangkat ke sana. Ya. Sekarang ini ada informasi terbaru katanya bisa haji itu 100 juta. وتشتري الإحرام وتشتري كل هذه الأشياء قبل أن تذهب. Kemudian kita membeli kain ihram, ya, membeli apa perbekalan yang bisa dipakai ke sana, yang ditinggalkan di rumah, yang di perjalanan, gitu ya. لو جئت في اليوم الأخير فقط بدون استعداد لا يمكن أن تدفع الفلوس ولا يمكن أن تسافر ولا يمكن لأنك جئت متأخرا. Nah, kalau berangkatnya itu tidak ada 1 hari sebelum haji, paspor belum dibuat, berangkat repot, ya bisa. Paspor belum dibuat, kain ihram belum dibeli, ya, tiket belum dibeli, nggak mungkin, ya. Karena apa? Ini persiapan yang panjang, maka disiapkan jauh-jauh. Orang dulu itu kan kalau menyiapkan sampai tasyakuran, nyembelih sapi, gitu ya, di Lombok biasanya, Pak, ya. Itu kan banyak terjadi. Persiapannya itu betul-betul matang, gitu. فأنت تريد رمضان لا يمكن أن تأتي من اليوم الأول. اليوم الأول هذا خلاص بدأنا في الشهر. Maka termasuk di bulan Ramadan ini, ketika kita ingin menghadapi bulan Ramadan, tidak mungkin kita persiapan itu di tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan itu sudah mulai bulan Ramadannya. Persiapannya itu harusnya sebelumnya. طيب حتى ندرك رمضان ماذا نفعل الآن؟ Kemudian sampai kita bertemu bulan Ramadan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu? أولا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شهر شعبان وسألته عائشة فقالت يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر أكثر ما تصوم في شعبان. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, lama su'ila Aisyah, ya, ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang kau persiapkan, ya, untuk menyambut bulan Ramadan ini? فقالت يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر أكثر ما تصوم في شعبان. Apa pendapatmu wahai Rasulullah, ya, saya ini mau berpuasa, ya, 1 bulan penuh di bulan Sya'ban,
sebagaimana saya berpuasa penuh nanti di bulan Ramadan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. Maka Rasul mengatakan apa? Bulan ini adalah bulan di mana semua amalan-amalan kebaikan diangkat oleh Allah. Jadi kalau bisa ya monggo Pak, nggak bisa nggak Pak Senin Kemis. Bisa lagi apa namanya puasa Daud. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Dan kata Rasulullah, aku ingin amalku ini diangkat menuju Allah ke langit ya, dalam kondisi aku ini berpuasa. رفع الأعمال إلى الله يمر بثلاثة مراحل. Maka amalan itu akan diangkat oleh Allah ya melewati dengan 3 tahapan Pak ya. Salah sama rohil ya, tiga apa namanya? 3 kondisi, 3 angkatan. عندنا رفع في كل يوم. Akan diangkat setiap hari ya, fi kulli yaum ini catatannya. في صلاة الصبح. Kemudian pada sholat subuh ya, tadi yang sholat subuhnya jamaah ya dapat kebaikan banyak. وصلاة العصر. Dan sholat asar gitu ya. Jadi jangan lengah ini Kak ya. Fi kulli yaum, setiap hari amalan kita diangkat oleh Allah. Kemudian pada sholat subuh diangkat oleh Allah. Orang yang memulai paginya dengan sholat subuh berjamaah dalam perlindungan Allah, dalam perlindungan malaikat, didoakan Allah, didoakan oleh malaikat. Kemudian orang yang menjaga sholat asar, maka dia mendapatkan banyak kebaikan. لكن هذا خاص بالمصلين. Dan ini ternyata khusus untuk orang yang salat. فلهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى. فتأتي الملائكة عند صلاة الصبح فينزلون كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم أي الذين جلسوا من العصر حتى الفجر يصعدون إلى السماء فيسألهم ربهم ماذا وجدتم عبادي يقولون يا رب جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. Maka ketika malaikat ya, jadi kalau sholat subuh itu Pak ya, kita tidur ya malam hari, itu ada malaikat yang menjaga kita di samping kanan kiri. Kalau orang nggak wudu, nggak berdoa, itu sing jaga sing kiwa setan itu Pak, jin gitu ya. Tapi kalau yang dia itu berwudu berdoa, yang jaga itu malaikat, dijaga oleh Allah. Kemudian ketika dia sholat subuh, maka amalan langsung diangkat, dilaporkan oleh Allah. Ya Rabb, ini hambamu telah mengerjakan kebaikan, menunaikan perintah. Kemudian turun lagi, ya, turun lagi sampai asar duduk nunggu dia. Malaikat itu nunggu kita sampai kita sholat asar jamaah enggak. Ketika sholat asar berjamaah ditunaikan, maka langsung malaikat naik lagi, dilaporkan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa amalan-amalan itu. هذا السؤال يتكرر في صلاة الصبح ويتكرر في صلاة العصر. Dan soal ini, pertanyaan ini ya, berulang di sholat subuh dan berulang di sholat asar. Jazakallah. Matur nuwun. Sudah bisa bahasa Jawa terus. Dijawab sami-sami. Insyaallah. Jazakallah khairan. فيعرج الذين باتوا فيكم يعني الذين جلسوا من العصر حتى الفجر ثم بعد ذلك يعرج الذين أصبحوا فيكم أي من الفجر حتى العصر. Maka naik malaikat itu ya, setelah duduk menunggu orang yang berasar, naik dilaporkan ya, sampai nanti turun lagi ya, ditunggu lagi dia ketika maghrib, isya, tidur ya, sampai subuh lagi, baru dilaporkan lagi. Seperti itulah amalan al-yawmiyah setiap hari. Yas'aluhum Allah subhanahu wa ta'ala. Limada yas'aluhum subhanahu wa ta'ala? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat dalam hal ini ya? مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أن عباده يصلون. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya'lam, tahu, maha mengerti, maha melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. لكن الله يريد دائما أن يذكر الملائكة بأنه خلق الإنسان لعبادته وطاعته. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan malaikat bahwa fungsi diciptakannya manusia itu untuk beribadah. Dan malaikat ini ya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Taat kepada Allah sesuai dengan apa? Perintahnya. لأن الملائكة قبل أن يخلق الله الإنسان
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Karena malaikat ini sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala atau Adam dan Hawa ya, maka satu-satunya makhluk yang taat ibadah kepada Allah itu malaikat. Bahkan dia sempat protes kepada Allah. Wahai Allah, kenapa engkau menciptakan satu makhluk yang kalau engkau ciptakan nanti akan menumpahkan darah, wa yasfiku dima, ya menumpahkan darah. Maka qalu ataj'aluna ma yufsidu wa yufsiduna qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini malaikat ini selalu bertasbih ya, memuji engkau ya Allah. Kenapa engkau tidak menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di dunia ini? لذلك الله عز وجل دائما يريد أن يذكر الملائكة بهذا الخطأ فيباهي بهم، يباهي بخلقه الذي خلقهم، فيقول هؤلاء كأنه يقول لهم أنتم تقولون أنهم سيسفكون الدماء وأنا كنت أعلم أنهم سيعبدونني في الأرض ولا يفعلون هذا. Maka dengan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan malaikat ya bahwa ya prasangka malaikat ini dalam kondisi apa? Khata, keliru ya. Bahwa manusia ini ada yang diciptakan Allah itu ya, yang hatinya itu adalah wa ya'budunallah, mereka itu menyembah Allah. Hanya sebagian manusia yang tidak menyembah Allah ikut kepada iblis, kepada syaitan. Tapi sebagian manusia ya akan mengikut apa namanya? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. لذلك وأنت تنام عند صلاة الصبح تذكر أن الله سيسأل الملائكة. Maka kalau kita sholat subuh kok masih tidur ya, masih jingkrong gitu ya, masih selimutan gitu ya, maka kita harus ingat ya, bagaimana kalau nanti ya kita ini ditanya oleh malaikat ya, ya Rabb, ini hamba masih tidur subuh ini ya. فلا تجعل الله عز وجل يستحيي من ملائكته. Maka jangan apa namanya, Allah tidak menjadikan malu bertanya kepada malaikat. Allah يتشرف بصلاتك أمام الملائكة وهو أعلم وأعظم من كل هذا. Bahkan Allah memamerkan ini hambaku ini ya berdiri pagi hari sholat menghadapku, itu dipamerkannya kepada malaikat. فحينما يسأله هناك فرق بين أن يقول إمام مالك يصلي وبين أن يقول عصام نائم. فإذا قالوا هو يصلي الله عز وجل يفرح، وإذا قالوا هو نائم فالله عز وجل يستحي من ملائكته لأنه يريد أن يتشرف بك أمام الملائكة. Maka beliau memberikan contohnya begini, Syekh yusalli wa Malik naim gitu ya. Maka malaikat ini apa? Malu ya. Malu melihat orang yang sholat, Masya Allah. Tapi juga kalau lihat orang yang naim dari sini tidur juga malu bagaimana melaporkannya kepada Allah. Wallahu ya'lam, sedangkan Allah itu apa? Lebih tahu ya, lebih mengerti yang itu ya. Apa namanya, sebelum dilapori oleh malaikat. Tapi Allah memberikan apa? Tugas kepada malaikat untuk apa? Mengingatkan hamba-hambanya, selalu menulis, yang mencatat apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah ini. Takhayal anna Allah sayas'al malaika marratain kull yawm, thumma yaqulun 'isam na'im. Fil sabah na'im wa fil 'asr na'im. Maka kita berkhayal, kita berpikir tafakkur gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat ya, kepada malaikat tentang apa namanya? Setiap hari dua perkara. Bagaimana si fulan ini tidur apa salat? Bagaimana si fulan ini tidur apa salat? هذا نائم هذا نائم خلاص اليوم كله أنت نائم كلما يسأل عليك يجدك نائم. Maka setiap ditanya malaikat, gimana si fulan tidur ya Allah, gimana si fulan tidur ya Allah, sudah hari ini penuh dengan tidur satu hari. كيف سيتشرف بك أمام ملائكته. Bagaimana kita ini akan menjadi makhluk mulia di depan Allah dan di depan malaikat. وهناك واحد آخر كلما يسأل عليه يقولون في المسجد يصلي. Di sana juga ada yang bertanya, bagaimana hamba si fulan ini? Maka setiap hari ya Rasulullah, ya Allah, ya setiap hari dia ini ke masjid, setiap hari dia sholat berjamaah. ثم يأتي الرفع الثاني رفع الأعمال الثاني وهو في كل أسبوع. Kemudian ada amalan yang diangkat oleh Allah di setiap usbu, setiap apa namanya
minggunya. Tadi setiap hari Pak ya sholat tadi ya. Nah sekarang setiap minggunya. وهذا في يوم الاثنين والخميس. Dan ini lebih khusus, amalan itu akan diangkat oleh Allah setiap minggu itu 2 kali pada hari Senin dan hari Kamis. وفيه يغفر الله عز وجل ترفع أعمال العباد كلها لله سبحانه وتعالى إلا لمشرك أو مشاحن متشاحنان بينهم خصومة. Maka pada hari Senin atau hari Kamis ya, itu Allah Subhanahu wa taala yaghfirullahu dzunub. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Itu maka amalan itu ya pol-polan sebetulnya hari Senin dan hari Kamis. Ya. Karena disitulah amalan itu akan diangkat ya setiap seminggu dua kali. Kecuali apa? Illa lil musyrik, kecuali amalannya orang musyrik. Nah, ini bahaya nih, Pak. Musyrik itu sudah kita ingatkan, sekecil apapun namanya kemusyrikan itu berbahaya untuk hati kita dan amalan kita. Ya, sudah dijelentrah sama ulama banyak ya, tentang apa namanya amalan-amalan kemusyrikan yang tidak boleh dilakukan meskipun kecil. Walaupun hanya membelikan lalat di patung aja kecil gitu ya. Itu perbuatan musyrik. Ya. Dalilnya jelas, wadih ya ini. Kemudian yang kedua adalah ya, ampunan itu tidak akan diangkat ke langit kepada orang-orang yang mutasahin, yang apa namanya bermusuhan, ya. Artinya punya ghil di dalam hatinya itu, punya apa namanya rasa permusuhan. Ya. Al-awwal apa itu? Musyrik, musahin, Islam. Ya, jadi orang musyrik dan orang musahin, orang yang punya apa namanya permusuhan di dalam hatinya. فيقول الله عز وجل أخروهما. Maka Allah mengatakan apa? Terakhir, orang ini akhirkan amalannya, jangan diangkat dulu. وفي رواية أخروهما لعلهما يصطلحان. يعني يحدث بينهم الصلح. Sampai apa? Kok sampai diakhirkan? Diakhirkan sampai 2 orang ini atau 3 orang ini, 4 orang ini apa namanya? Sulha, punya hubungan baik, kembali baik. Ayo ketemu enggak? Salam melengos itu kan repot Pak. Gitu ya. Ini berbahaya untuk hati, hasad namanya itu kan. Itu kalau nggak diperbaiki maka amalannya di hari Kamis dan apa namanya dari Senin itu nggak diangkat oleh Allah ya. Ditunggu sampai hubungannya itu apa? Baik. المشاحن في اللغة العربية هو الذي بينه وبين الآخر خصومة أو الحاسد أو الحاقد الذي يحقد على الناس في أرزاقهم وفي أفعالهم وفي هذه الأشياء. Maka dalam bahasa Arab namanya apa namanya permusuhan tadi disebutkan bahwa al-husumah. Husumah itu ya permusuhan, punya apa namanya punya rasa mangkel jengkel, permusuhan. Kemudian yang kedua al-haqad. Haqad itu cenderung kepada al-hasad, ya, dengki itu ya. Jadi ini biasanya bab tentang rezeki gitu ya. Jadi iri, dengki, hasad ya. Ini di dalam apa namanya pekerjaan, dalam rezeki. Padahal nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah ya. Kami sudah bagikan rezeki masing-masing, enggak akan mungkin tertukar. Andai kan kau ambil milik orang juga enggak akan tertukar. Ya, sudah dibagikan oleh Allah secara tepat. فالمشاحن أو الحاقد هذا هو دائما لا يتمنى الخير للناس. Dan musyahin atau muhaqqid ya, orang yang punya hakat ya dalam hatinya ini, itu la yatamanna al khair, tidak bisa apa namanya berangan-angan untuk orang itu mendapatkan kebaikan. Bahkan kalau bisa apa selalu tertimpa dengan apa kesusahan atau musibah. فإذا رأى واحد في خير يتمنى أن تزول منه هذه النعمة. Maka kalau dia melihat ya salah satu orang yang dihakad atau yang dihasati itu apa namanya dalam kebaikan ala khairin ya, dia berangan-angan supaya dia apa namanya jatuh apa namanya bangkrut atau miskin. لذلك هذه الصفة يؤخرها الله عز وجل يقول لعله يصطلح لعله يصطلح لعله يصطلح. تخيل أنت كل أسبوع الأعمال ترفع إلى الله والله عز وجل يقول أخروا هذا أخروه لعله يكون جيد لعله يكون جيد. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang seperti ini apa? Akhiruha, terakhirkan. Sampai kapan? Sampai dia itu yuslih bainahuma, ya, saling memperbaiki di antara keduanya. Kalau sudah baik, baru amalannya ini
diangkat oleh Allah gitu ya. حتى إذا كان ليلة النصف من شعبان. Sampai setelah di malam nisfu Sya'ban. وهذا الرفع العام الذي يكون هو الرفع الكلي. Dan ini pengangkatan amal secara umum yang diangkat seluruh amal yang dilakukan oleh para hamba. هذا الرفع الكلي الذي يقبل الله فيه العمل أو يرده، وهذا هو الرفع رقم 3. Yang ketiga itu ada raf'us salat. Jadi nisfu Sya'ban itu ya, diangkat semua amal ya. Itu semua amal dari hariannya, mingguannya, tahunannya itu diangkat semuanya. Nah disitulah ya Allah akan menerimanya au yarudduhu, yaqbal au yarud. Kalau diterima oleh Allah maka kesininya akan baik. Mungkin dia akan menjalani Ramadannya itu dengan enjoy, dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk. Tapi kalau ditolak ditolak, maka biasanya akan kabuatan ngelakoninya Pak ya. Suloyo itu ya, tidak dengan hati yang senang. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر في ليلة النصف من شعبان بعدد شعر غنم بني كلب. ما شاء الله. إن الله يغفر في ليلة النصف من شعبان بعدد شعر غنم بني كلب. طيب غنم بني كلب هذه كانت تمشي في الطريق، يعني مما حدده العلماء في العصر الحاضر قالوا 1 كيلو المسافة الأول إلى الآخر يكون مسافته 1 كيلو، وعددها كثير، يعني كان يتعدى 100,000 غنم. فانظر إلى الغنم الواحد في كم شعرها. طيب ya. Jadi orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah akan mengampuni. Innallaha yaghfiru fi lailatin nisf. Fi lailatin nisfi Sya'ban, di pertengahan malam nisfu Sya'ban, bi'adadi ghanami ya, bi'adadi sya'ri ghanami, dengan sejumlah hitungan bulu kambing, bulu domba. Bani Kalbin itu punya kambing yang sangat banyak, domba yang sangat banyak. Bani Kalbin ini qabilah. Nama qabilah ini ya. Bani Kalbin nama qabilah yang punya ghanam banyak. Ya. فكان عندهم الكلب، يعني مثلا الغنم التي كانت تمشي في الطريق غنم بني كلب هذه ممكن نقول مثلا من بنجسري حتى كرمبندل. Ya, jadi Bani Kalbin atau qabilah Kalbin ini punya kambingnya itu dari Bangsri itu disebutkan ini Pak ya. Bangsri sampai Tawangmangu sana atau Karangpandan. Ya di Inguan itu Pak ya. عدد كثير جدا، والشعر تخيل في كل غنمة يعني في كل خروف كم من الشعر. Ana iso ngitung mulune wedhus Pak. Sampai umur kita habis orang hitung itu ya. Itu seperti itulah pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Itu diterima, masya Allah, murih jidan ya, sangat senang, bahagia ya, sa'adah. Illa, kecuali tadi illa musyrikin, bahaya ini, atau musyahid, kecuali orang musyrik dan orang yang punya dengki atau permusuhan dalam hati. Ini tidak diterima oleh Allah amalannya. Ya, tidak diangkat, tidak sampai ke langit. Ya, dikembalikan. Lau anta bainaka wa bain ahad khusuma atau anta taghdab min ahad. Ibda qabla an-nisf min Sya'ban salihhum, ibda bil musalaha. Maka kita ini yang sekarang kalau punya rasa yang kurang pas sama saudara kita, seiman, tetangga, saudara, ya teman ya, yang enggak yang sampai sekarang kok belum rampung ya. Maka kita mulai dari sekarang ibda minal an. Mulai dari sekarang ini untuk diperbaiki ya. Diperbaiki, ditandani ya. Tidak ada kelirunya, ya tidak ada salahnya itu. ليس شرط أن تذهب إليه وتعتذر، ليس شرط كذا، لكن اكتب حتى إليه على الواتس السلام عليكم كيف حالك. Bukan menjadi syarat harus datang ke rumahnya bawa kuota gitu Pak ya. Saya minta mohon maaf. Apunten enggak. Ada WhatsApp tulis. Afan, saya kalau punya salah keliru sudah kan enteng itu. Walaupun lewat WhatsApp, nek atine ora lega wae abot.
gak iso muni itu. Apa namanya, nggak bisa bunyi itu ya, nggak bisa nulis juga. Kenapa? Karena husumahnya ini sudah terlalu dalam, permusuhannya sudah terlalu dalam. لا تترك هذا الفعل الحقير أو الصغير هذا يفسد عليك السنة كلها. Maka jangan tinggalkan fi'lul haqir. Fi'lul haqir itu amalan-amalan yang hina ini ya sampai 1 tahun sehingga kita tidak bisa apa namanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك عند الإمام الشافعي. Maka menurut Imam Syafi'i madhab kita ini, في الإمام الشافعي بعض الليالي يستحب فيها لبس الثياب البيضاء. Imam Syafi'i memberikan syarat ya di setiap beberapa malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini ya untuk kita itu apa nipsi biar siapun beda. Kita ini dianjurkan untuk memakai pakaian yang putih, Pak, bukan coklat. في بعض الليالي هكذا كان من أول ما تدخل الليلة يلبس الثوب البيضاء ويقول في كتابه الرسالة وأحب ذلك. Maka dalam kitab Ar-Risalah Pak, Imam Syafi'i menyebutkan wa uhibbu dzalik, saya senang dengan pakaian putih. Ya, penting ini Pak. Sholat Jumat itu tidak bisa pakaian putih. Rasulullah itu mencintai 2 warna pakaian, satu abyad putih, yang kedua apa? Hijau. Gitu ya, putih dan hijau. فكان يستحب لبس الثياب البيضاء في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. Nah, juga beliau sering memakai apa namanya? Malam Jumat ya, dan hari Jumat atau sholat Jumat Rasulullah memakai pakaian putih. لماذا؟ لأن الملائكة تنزل من ليلة الجمعة حتى يوم الجمعة. Karena malaikat itu turun pada malam Jumat, maka syariatkan tilawah surah Al-Kahfi, mungkin ada yang membaca Yasin atau membaca Al-Baqarah dulu ya, sampai hari Jumat akhir yaitu badal asri atau menjelang maghrib. من مغرب الخميس حتى مغرب الجمعة. Jadi malam Jumat itu dihitung dari maghrib Khamis, maghrib Khamis itu Pak, malam Jumat ya. Jadi sudah maghrib ya, Kamis sore Pak ya, Kamis sore jam maghrib itu maghrib Jumat, nah, itu udah masuk Jumat. Ya, maka ojo neko-neko malam Jumat itu. Terus sampai apa? Jumat habis mau masuk malam Sabtu. أين الملائكة هنا؟ في الطرقات. Di mana malaikat itu? Dia duduk semua menjaga fituruqat, di jalan-jalan. يبحثون عن من يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Dia mencari siapa orang yang memperbanyak salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يبحثون على من يذكر الله سبحانه وتعالى. Dia mencari siapa orang yang banyak wirid dan zikir kepada Allah Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. فقبل الجمعة يجلسون على أبواب المساجد. Dan sebelum sholat Jumat dia duduk di pintu-pintu masjid. Siapa orang yang pertama dari jam 8 sudah duduk. يكتبون ويسجلون من يأتي أولا فأول. Dia menulis ya siapa yang datang yang pertama, kemudian setelahnya. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. Barang siapa yang datang pertama seolah-olah dia itu berkorban dengan onta. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. Dia yang datang di saf kedua seperti orang yang menyembelih sapi. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. Dia yang datang di saf ketiganya dia seperti orang yang menyembelih kambing atau domba. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. Yang datang ke saf keempat seperti orang yang menyembelih ayam. ومن جاء في الساعة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. Orang yang datang terakhir wis entek Pak, wae dhewe kayak ngobrol sisan gitu. Datang sekali dhewe ngobrol karo kancane gitu. Itu seperti orang yang korban telur atau endok. فإذا صعد الإمام على المنبر. Dan ketika imam sudah naik ke mimbar, جلست الملائكة ينصتون إلى خطبة الإمام وأغلقت الصحف وجفت الأقلام. Maka malaikat itu langsung tulisannya ditutup. Ya, tutup plak. Dia duduk rapi di pintu-pintu penjagaan mendengarkan imam ceramah. Jadi yang dengarkan ceramah itu ketika sholat Jumat itu bukan hanya manusia, malaikat, bangsa jin yang mukmin, semuanya mendengarkan. Yang nggak mendengarkan itu kan yang apa? Yang ngobrol-ngobrol ya. Yang fasik, yang munafik itu ngobrol kadang. Karena hukumnya nggak tahu. Ya ini belum dipelajari, atau belum diamalkan.
طيب النساء ممكن تقول شيخ أنا لا أحضر في المسجد. Ini pertanyaan, bagaimana di perempuan? Saya nggak bisa hadir ke masjid. قال العلماء مسجد المرأة في بيتها. Maka ulama menyebutkan masjidul mar'atu fi baitiha. Masjidnya perempuan itu di rumahnya. Sholat Jumat berarti diganti mubatil fi sholati الظهر. حتى نعم تصلي صلاة الظهر لكن تحسب لها لأنها ليست مطلوب منها صلاة الجمعة. Salatnya berarti salat zuhur di rumahnya. Ya, itu sudah dibeli pahala seperti salat Jumat. لكن لو جلست من الساعة 10 ومسكت المصحف وأخذت تقرأ وهي مستعدة إلى أذان الجمعة وهكذا ستبدأ تدخل في هذا الحديث. Ya. Maka kalau wanita itu di rumah, saya tak niatin lah ya mendapat pahala ini tadi. Di rumah dia jam 9 itu sudah beres-beres semuanya, bersih, mandi ya, kemudian megang mushaf, baca Quran sampai duhur datang. Ketika duhur dia sholat duhur di rumahnya ya. Sama pahalanya dengan laki-laki yang datang lebih awal waktu itu. Pertama onta, kedua sapi, ketiga kambing, ketiga dajajah, ketiga telur, keempat ditutup pintunya. Itu ya Pak ya. Hatta yu'adzin al-imam khalas laisa laha ay thawab illa as-salah faqat. Maka kalau imam sudah adzan, khatib sudah naik ya, maka dia tidak dapat pahala kecuali hanya pahala salat saja. طيب والليلة الثانية التي كان يستحب فيها لبس البياض أول ليلة في رمضان. Nah, kemudian juga menurut Imam Syafi'i ya, ini jadi memakai pakaian putih yang beliau anjurkan itu ketika masuk malam bulan Ramadan. ولو أحب إلي أو أحب في أول ليلة أن ألبس البياض. طبعا هذا للرجال، النساء يلبسون ما يشاءون. Dan ini otomatis untuk laki-laki dan perempuan memakai pakaian bebas terserah. أما الرجال فيلبسون البياض في الليلة الأولى لماذا؟ قالوا لأن الله يحب من ثيابكم البياض كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده وأنا أحب أن ينظر الله إلي وأنا ألبس الشيء الذي يحبه. Masya Allah ya. Jadi awal bulan Ramadan itu ya, Allah itu melihat kepada seluruh hambanya ya. Si fulan dilihat semua, kelihatan Pak ya, Allah melihat ya, otomatis melihatnya bukan seperti melihat kita, tapi Allah melihat seluruh hambanya ya. Dan Allah mencintai ya hambanya ini memakai pakaian yang itu disenangi oleh aku dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pakaian putih ya. Nah ini persiapan di bulan Ramadan besok ya. Kita belum punya baju putih, kita persiapkan untuk bisa beli. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan dan kelancaran rezeki kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. قد تكون هذا العمل البسيط الذي تظن أنه عادي. Ini kelihatannya amalan yang ringan, basit, adi biasa. قد يكون هو السبب في قبول رمضان كله. Tapi ini bisa menjadi sebab kita ini diterima amalan kita di bulan Ramadan setelah menyeluruh. لماذا؟ لأنك تبحث عن الشيء الذي يحبه الله من أجل أن تفعله. Karena kita ini mencari sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ولذلك كان الشافعي يعني يقول نظافة طهارة الظاهر مع طهارة الباطن. Maka Imam Syafi'i itu selalu melihat apa? Nadhafatul zahir ya, binadhafati zahir wal batin. Jadi selalu menampakkan apa? Kebersihan yang zahir, yang nampak, dan kebersihan hati. Itu digandengkan menjadi satu. فالله يرى عليك أنا لبست هذا الثوب لماذا؟ لأن الله يحبه. هناك فرق، واحد يلبس الثوب الأبيض، لماذا تلبس؟ لأن الناس كلهم يلبسون الثوب الأبيض في يوم الجمعة. طب أنت لماذا لبست يوم الجمعة؟ أنا لبسته لأن الله يحبه. هذا فرق كبير جدا. Maka di sini menentukan niat Bapak itu semuanya. Kenapa itu pakai baju putih? Saya pakai baju putih pada hari Jumat ya. Karena memang Rasulullah memakai baju putih pada hari Jumat. Ya, kemudian juga baju putih itu lambang daripada apa? Kebersihan ya, hati dan apa? Jasad badan itu ya. كذلك من الليالي التي يستحب فيها أن يلبس الثوب الأبيض ليلة النصف من شعبان. Ya, termasuk juga memakai apa namanya pakaian putih ini nisfu Sya'ban tadi itu ya, pertengahan bulan Sya'ban. لأن الله يطلع فيها على
أعمال العباد. Karena Allah Subhanahu wa taala yattali itu menoleh, melihat kepada amalan-amalan hambanya. كذلك من الليالي التي يستحب فيها لبس الثياب الأبيض ليلة القدر. Termasuk nanti ya di bulan apa? Malam Lailatul Qadar. تنزل الملائكة بيضاء ومن نور ومخلوقة من نور وتحب الأبيض والله يحب الأبيض ويومك كله إن شاء الله نسأل الله نجعله كله نور يا رب. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi pada pertengahan awal ya di bulan Ramadan di hari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ya, kita juga diperintahkan untuk memakai pakaian yang abyad, yang putih ya. كل هذه الليالي التي يتكلم عنها الإمام الشافعي يقول وأحب ذلك، وإذا قال الشافعي وأحب فمعنى ذلك أنه شيء مستحب. Maka kalau ditanya apa ada dalilnya gitu biasanya Pak ya, apa dalilnya? Maka Imam Syafi'i selalu mengatakan apa? Wa ana uhibbu bidzalik. Aku senang dengan ini, aku cinta dengan ini. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh ulama zaman dahulu, kalau itu ittiba'nya kepada Rasul, aku melakukan ini karena Rasulullah senang, aku melakukan ini karena Rasulullah senang, itu dilakukan oleh para ulama. Ya. Untuk kita tinggal apa? Ittiba' saja. Ya. Tinggal mengikut, dan ajrnya, pahalanya luar biasa. والحقيقة أن علماء المسلمين لم يتركوا لنا شيئا إلا وتكلموا فيه. Dan ulama kaum muslimin ini apa? Tidak meninggalkan sesuatu kecuali pasti ada argumentasi yang sangat kuat. وطبعا الاستعداد لرمضان هذا يحتاج إلى وقت طويل، يعني يحتاج إلى كلام كثير. Maka persiapan di bulan Ramadan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. حتى أنهم تكلموا كيف نستعد بالطعام لرمضان. Sampai mereka itu mempersiapkan makan apa yang aku makan di bulan Ramadan. Sembarangan masuk apa sembarangan makan itu. ما هو الطعام الذي يقوي الإنسان في رمضان؟ Apa makanan yang kuat untuk apa di bulan Ramadan? وما هو الطعام الذي يضعف الإنسان في رمضان؟ Apa makanan yang kalau dimakan itu justru orang tambah lemes di bulan Ramadan? الذي يعينك على صلاة التراويح؟ Apa yang bisa menguatkan kita salat tarawih? والطعام الذي يجعلك تنام مباشرة بعدها؟ Dan apa makanan yang buat kita itu dimakan langsung bisa tidur gitu? تكلموا عن الملابس وتكلموا عن الطعام، تكلموا عن القلب وكيفية استعداد القلب إلى رمضان. Ternyata hubungan makanan, pakaian itu berhubungan dengan hati. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Masya Allah ya. Itu di dalam ayat itu Pak. Hendaklah manusia itu melihat makanannya. يعني من أمثلة الطعام قال الشافعي وأكره أن يأكل العنب قبل صلاة التراويح. Maka beliau menyebutkan bukan dilarang, yakrah. Ya. Membenci makan al-inab. Apa inab itu Pak? Anggur sebelum sholat tarawih. لماذا؟ لأنه هذا يسبب النعاس. Ini menyebabkan ngantuk Pak. أي طعام يسبب النعاس عند الإنسان خلاص هذا مكروه قبل صلاة. Semua makanan yang menyebabkan manusia itu ngantuk makruh, apalagi pas mau tarawih. Berarti ini nanti jadi panitia tarawih itu ojo disiapin panganan sing cepet nyantuk Pak. قال وأنه له اللحم قبل التراويح. تخيل هكذا. Kalau bisa makan daging sebelum tarawih karena menguatkan jasad. Ya, setiap hari itu kambing itu Pak ya. Ya. كلنا نحب هذا قبل التراويح. Ya. Jadi di rumahnya ini paling enggak ini orang bangsa ini satu rumah itu punya 10 kambing Pak. الناس دائما تفكر بطريقة خطأ، يعني تقول بدون اللحم لا نستطيع أن نصلي التراويح. tanpa daging nggak bisa sholat tarawih. Jadi satu orang satu keluarga punya 10 sendiri. Wah, untuk Ramadan. Wah, itu cakep, itu bagus itu Pak. قال لأن اللحم قبل التراويح ثقيل على المعدة. Karena daging sebelum tarawih itu Yusakil, jadi ringan untuk maidah, untuk lambung kita ringan Pak, enggak berat justru. Tapi menguatkan fisik. فتحتاج إلى عمل كثير. Dan membutuhkan banyak amal berdiri lama itu kan butuh konsentrasi Pak. الدم الموجود في الجسد كله يذهب إلى المعدة. Dan darah itu di jasad itu kan akan mengolahnya semuanya ke ngempanya itu kan ke lambung semuanya. حتى تستطيع أن تهضم هذا الطعام. Sampai bisa menghancurkan daging itu. فيقل الدم الذي يصل إلى المخ. Nah, kemudian mengalir sampai ke mukh, ini otak kita ini ya.
فبعد ذلك يشعر الإنسان أنه يريد أن ينام. Sampai kalau sudah kesel ya dia tidur itu. ولذلك بعد اللحم دائما الناس تريد أن تنام. Pada lahm. نعم. Ada sebagian juga makan habis makan apa daging langsung pengennya apa? Ngantuk tidur itu ya. فإن القيم يقول وإذا أراد أن يأكل لحما فليأكل الدجاج. Ya, kalau kita mau makan daging maka makan daging apa dajat? Apa daging apa? Ayam gitu ya. الدجاج لماذا؟ لأن الدجاج خفيف على المعدة خفيف على البطن خلاص فالأمور تكون يعني. Karena daging ayam ini ringan untuk lambung kita, gampang cepat dicerna, diolah oleh lambung ya, tidak capek. وأكره له أكل الفول. Ya, full ya. Kacang. Dan juga dibenci apa kurang disukai makan kacang-kacangan sebelum tarawih atau sebelum isya. يعني لا نأكل تمبير قبل صلاة العشاء. Jangan makan tempe sebelum isya. Waduh. كلوا بعد العشاء. كلوا قبل هذا. Kalau setelah isya nggak apa-apa boleh. Gitu. Orang waktunya istirahat. Pada tarawih nggak apa-apa. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على التمر والماء. Dan Rasulullah itu selalu bersandar, bersandar di atas makanan kurma dan air putih. Itu yang menyebabkan beliau itu kuat. Maka kalau mau kuat lagi Pak, bijinya kurma itu dengan blender itu ya, campur madu, campur apa soda, campur zaitun, komplit ya, diombe itu kalau seger itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam الفائدة لبدنه ويظل بدنه خفيفا حتى يصلي التراويح ثم إذا وجد طعاما أكل فإذا لم يجد. Maka beliau selalu makan bagi kurma ya, kemudian air putih ya, dan itu akan membuat dia Rasulullah itu ringan melaksanakan sholat tarawih ya. Kemudian setelah selesai sholat tarawih kalau ada makanan jaburan gitu Pak ya, itu biasanya beli makan, kalau nggak ada maka tidak gitu ya. طبعا سامحونا لأن الوقت يعني. Baik. Insyaallah sampai di sini materi kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena beliau ada taklim di Intab, ini harus ke atas. Kita doa saja. Supaya kita berdoa untuk kebaikan kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.